Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmanto, ya, dari kelas SI 404, jurusan PJJ Sistem Informasi. Di mata kuliah Business Intelligence ini yang diampu Pak Dr. Darussalam, saya akan sedikit menjelaskan tentang paper yang saya angkat, yaitu pengembangan model bisnis intelligence manajemen rumah sakit untuk peningkatan mutu pelayanan. Nah, di sini itu studi kasusnya itu diambil dari Semen Padang Hospital. Ini papernya sudah saya siapkan juga. Jadi di paper ini kita atau papernya memakai metode olah. Saya jelaskan latar belakangnya dulu. Jadi pemanfaatan dari kemajuan dan perkembangan teknologi informasi atau biasa kita sebut IT itu saat ini telah dirasakan oleh berbagai bisnis yang ada di belahan dunia. Nah, yang membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Hal ini juga merupakan suatu pengaruh dari kemajuan pemikiran manusia untuk menemukan dan menuangkan idenya dalam bentuk suatu inovasi. Jika perusahaan menjalankan bisnis tanpa adanya inovasi, baik dari segi produk yang dihasilkan, pelayanan maupun teknologi yang mendukung kelancaran bisnis, maka bisa dipastikan akan kalah saing dengan perusahaan lain. Nah, dengan adanya pengelolaan informasi, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan yang akurat dengan risiko yang seminimal mungkin untuk dapat memaksimalkan keuntungan dan kemajuan bisnis perusahaan. Nah, di sini Semen Padang Hospital atau biasa disebut SPH disingkatnya, yaitu merupakan sebuah rumah sakit swasta di bawah naungan PT Semen Padang. Nah, yang saat ini telah menjadi Badan Layanan Umum atau BLU, yang artinya dalam operasional sehari-hari tidak hanya menangani pasien perusahaan PT Semen Padang, namun juga melayani masyarakat umum dan BPJS. Nah, dalam menjalankan bisnisnya itu, rumah sakit ini telah melayani lebih kurang 450 pasien setiap harinya. Nah, itu tuh cukup banyak ya. Nah, baik dari perusahaan induk Semen Padang maupun masyarakat umum melalui berbagai asuransi kesehatan dan BPJS. Nah, sementara itu ada sekitar 70 orang dokter spesialis dan umum, serta 300 lebih perawat di semua unit perawatan. Nah, untuk unit pelayanan terdiri atas 14 poli, spesialis dan umum, dan ada sekitar 8 fasilitas penunjang. Ada unit farmasi, ada ratusan jenis obat dari berbagai merek yang keluar dan masuk selama operasinya. Untuk mengelola semua kegiatan itu, Semen Padang Hospital telah menggunakan aplikasi SIM-RS yang terintegrasi ke semua unit layanan yang ada di sana. Nah, unit yang ditugas untuk menjaga aliran data dan informasi tersebut adalah Vispo. Nah, unit Vispo juga dipercayakan sebagai tempat data warehouse perusahaan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan Semen Padang Hospital, laporan yang dikeluarkan oleh aplikasi RM rumah sakit masih terbatas, yaitu hanya menampilkan data dan informasi standar aja. Dan itu tuh hanya data dan informasi terkait dengan operasional sehari-hari, seperti data tentang pasien, data obat, data pasien yang dirawat, data pasien yang melakukan operasi, dan lain sebagainya. Nah, laporan ini pun butuh waktu untuk dapat diterbitkan karena banyak dan besarnya data yang dikelola oleh aplikasi SIM-RS tersebut. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap lambatnya proses pelayanan dan proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis untuk kemajuan rumah sakit. Dan oleh karena itu, sehingga diperlukan suatu model bisnis intelligence untuk mengelola data yang sebesar ini, agar manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Nah, BA ini mampu melakukan proses untuk mendapatkan informasi dengan mudah dari data yang berukuran besar. Dan BA dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan yang jelas mengenai faktor-faktor yang
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan serta sekaligus meningkatkan keunggulannya. Selain itu, BI juga atau Business Intelligence juga dapat membantu perusahaan dalam menganalisis perubahan tren yang terjadi sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tren tersebut. Ini dilakukan pengembangan model BI atau Business Intelligence manajemen rumah sakit yang pada penelitian ini adalah memanfaatkan salah satu aplikasi Business Intelligence untuk pengelolaan data rumah sakit sehingga dengan aplikasi tersebut rumah sakit dapat melakukan analisa terhadap data pasien, data obat, data aset, dan lain sebagainya serta dapat mengukur kinerja perusahaan. Dengan begitu dapat memudahkan manajemen dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam waktu yang singkat serta meningkatkan mutu pelayanan. Nah, di sini kita ada beberapa permasalahan secara umumnya. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan persaingan bisnis makin ketat. Perusahaan perlu berinovasi dalam produk, layanan, dan teknologi untuk dapat kompetitif. Jadi ada kompetitor-kompetitor lain di sekitar Semen Padang Hospital juga yang sudah berinovasi dengan teknologi informasi juga. Lalu yang kedua ada tanpa inovasi perusahaan beresiko tertinggal dari pesaing. Inovasi penting dalam pengelolaan informasi agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan meminimalkan resiko. Seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, tanpa inovasi perusahaan itu akan tertinggal dari kompetitor lain. Lalu yang ketiga dalam era big data. Nah, perusahaan memerlukan sistem yang mampu mengelola informasi dengan efisien untuk meningkatkan kinerja membuat keputusan strategis. Jadi ini dapat memudahkan juga manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan atau keputusan yang strategis. Lalu ada permasalahan secara khususnya juga. Nah, ada beberapa juga. Yang pertama itu Semen Padang Hospital melayani berbagai pasien, baik dari perusahaan induk, masyarakat umum, maupun melalui BPJS. Dengan volume pasien mencapai sekitar 450 per hari. Nah, hal ini membutuhkan sistem manajemen yang efisien. Dan itu dapat memudahkan kinerja di Semen Padang Hospital untuk mengelola itu banyaknya pasien. Lalu yang kedua ada Semen Padang Hospital memiliki sekitar 70 dokter spesialis dan umum serta lebih dari 300 perawat. Mereka melayani di 14 polispesialis umum dan 8 fasilitas penunjang yang memerlukan koordinasi dan pengolahan data yang baik. Lalu yang ketiga ada aplikasi SIMRS yang digunakan saat ini hanya menghasilkan laporan standar operasional sehari-hari dan memerlukan untuk diterbitkan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan pengambilan keputusan strategis. Jadi aplikasi yang saat itu sangat-sangat sederhana dan dibuatnya dasar ini itu adalah untuk membuat aplikasi yang sangat kompleks. Lalu yang keempat itu untuk mengatasi keterbatasan sistem saat ini diperlukan model Business Intelligence yang mampu mengelola data besar secara efisien. Nah, BI ini dapat membantu dalam analisis data dan informasi aset dan lainnya, serta memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang dan tepat serta meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Lalu ada tujuan dengan metode yang diusulkan, yaitu Semen Padang Hospital itu memakai metode olah. Di tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan kecepatan dan efisien analisa data. Nah, di si OLAP ini memungkinkan analisis data secara cepat dan efisien, sehingga manajemen rumah sakit dapat membuat keputusan berdasarkan data secara real time tanpa harus menunggu proses yang lama. Lalu selanjutnya analisis multidimensional. Nah, itu tuh adalah manajemen dapat mengeksplorasi data pasien, obat, aset, dan lainnya dari berbagai sudut pandang,
misalnya waktu, lokasi, jenis layanan, sehingga itu tuh memperoleh wawasan yang lebih mendalam dalam dan komprehensif. Lalu selanjutnya penyediaan laporan dan dashboard yang interaktif. Nah, penggunaan dapat dengan mudah membuat, menyesuaikan, dan melihat laporan serta dashboard interaktif yang menampilkan data terkini dan memungkinkan pemantauan kinerja secara real time. Lalu, selanjutnya pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Nah, OLAP ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan menyediakan data yang telah diolah dan dianalisis secara mendalam untuk mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keputusan. Lalu selanjutnya identifikasi pola dan tren. Nah, OLAP ini memungkinkan rumah sakit untuk mengidentifikasi tren kesehatan, pola perlindungan pasien, dan kebutuhan sumber daya, sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk masa depan. Lalu peningkatan akurasi dan keamanan data. Nah, dengan OLAP ini, data yang dia analisis telah melalui proses verifikasi dan formalisasi, sehingga mengurangi kesalahan dan peningkatan keadaan data informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu peningkatan pengawasan kinerja. OLAP ini menyediakan alat untuk memantau indikator kinerja utama atau biasa yang kita sebut dengan KPI secara real time. Nah, ini tuh memungkinkan manajemen untuk segera mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif. Lalu ini juga OLAP juga bertujuan penghematan waktu dan biaya. Ya, OLAP ini mengotomatisasi banyak proses analisis data yang sebelumnya manual, sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengolahan. Nah, di sini state of the art dalam penyelesaian masalahnya itu ada beberapa juga. Yang sama data warehousing, itu tuh menyimpan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dalam suatu tempat terpusat. Lalu ada ETL, itu tuh extract, transform, and load. Nah, ini tuh proses pengumpulan data dari berbagai sumber, transformasi data menjadi informasi yang konsisten dan memutar dalam data warehouse. Lalu selanjutnya ada OLAP itu sendiri. Nah, OLAP itu kependekan dari Online Analytical Processing. Itu tuh teknologi yang memungkinkan analisis data multidimensi secara cepat. Lalu ada data mining, proses menemukan pola dan hubungan dalam data besar untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Lalu yang tak kalah pentingnya juga ada dashboard dan visualisasi data. Nah, ini tuh setelah metode-metode yang tadi itu, lalu datanya itu disajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu ada predictive analytics, penggunaan data, algoritma statik, dan machine learning untuk mengidentifikasi kemungkinan hasil di masa depan. Lalu ada NLP, itu tuh kependekan dari Natural Language Processing, teknologi yang memungkinkan komputer memahami, menginterpretasikan, dan memanipulasi bahasa manusia. Nah, selanjutnya kita bicara keunggulan metode OLAP dalam pemecahan masalah desmen pada hospital. Ada beberapa juga keunggulannya. Yang pertama itu analisis data yang cepat dan efisien. Nah, itu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan dan analisis, dapat menghemat waktu. Lalu ada analisis multidimensional, yaitu memungkinkan manajemen untuk mendapat wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek operasional rumah sakit. Lalu ada penyajian data yang interaktif dan mudah dimengerti. Nah, itu tuh memudahkan pengguna non teknis dalam memahami data. Nah, di sini itu yang maksud itu manajemen ya. Jadi manajemen nggak perlu memahami data-data analitik gitu. Jadi langsung visualisasi data, langsung eksekusi. Lalu yang selanjutnya pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Nah, dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu berdasarkan informasi yang akurat.
tidak percaya dengan manajemen. Lalu selanjutnya identifikasi pola dan tren. Nah, ini tuh membantu dalam perencanaan strategis seperti kebutuhan apa yang dibutuhkan pasien dan penyakit dan kebutuhan sumber daya. Lalu selanjutnya akurasi dan keandalan data. Nah, itu mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh data yang tidak akurat atau tidak konsisten. Lalu selanjutnya efisiensi operasional. Ya, ini menghemat waktu dan biaya operasional yang terkait dengan pengolahan data. Lalu peningkatan kolaborasi dan transparansi, ini tuh meningkatkan koordinasi antar departemen, memastikan semua bagian rumah sakit bekerja dengan informasi yang sama dan terkini. Lalu kita langsung selanjutnya aja, cara kerja atau implementasi metode usulan. Nah, cara kerjanya ini yang pertama arsitektur dan langkah-langkah proses BI-nya ya. Ini tuh memiliki 4 komponen utama. Yang pertama data warehouse yang merupakan sumber data yang tersimpan. Lalu ada business analytics, kemudian tools yang berguna untuk memanipulasi. Lalu ada business performance management (BPM) yang itu digunakan untuk menganalisis kinerja. Lalu ada user interface atau biasa disebut dashboard. Ini untuk menyediakan tampilan grafis atau gambar dari pengumpulan informasi perusahaan. Nah, seperti Anda lihat sendiri ya, untuk arsitektur bisnis intelijen bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse ini merupakan jantung dan kondisi untuk semua proses SIE karena memiliki satu sumber data terintegrasi dengan tingkat granularitas yang tepat. Nah, data warehouse dibentuk melalui sebuah sistem yang disebut dengan ATL proses ATL extract transfer flood. Itu merupakan sistem yang membaca dari data dari sumber data, melakukan pengembangan data dan penyimpanan data ke server lain. Lalu ada metodologi penelitiannya. Di sini menggunakan beberapa tahapan, diantaranya studi literatur, penelitian data, pemilihan atribut, penerapan aplikasi, evaluasi hasil, dan dokumentasi eksperimen. Seperti dilihat pada gambar di samping, itu adalah roadmap pengembangan model BI manajemen masa kini. Lalu ada arsitektur logikal. Nah, ini tuh adalah sumber data yang diperoleh dari database My Hospital yang ada di Kementerian Hospital, yaitu perancangan arsitektur logikal data warehouse. Ini dilakukan karena data sumber memang semua data transaksi yang ada pada Kementerian Hospital. Dengan untuk data warehouse ini membuat data-data yang berhubungan dengan pengembangan bisnis intelijen untuk penelitian ini. Lalu ada arsitektur fisik. Nah, ya, yang arsitektur logikal bisa dilihat dari gambar pertama di sebelah kiri ya. Itu adalah prosesnya. Lalu selanjutnya ada arsitektur fisik. Nah, itu tuh merupakan gambar teknis konfigurasi yang diterapkan rancangan arsitektur fisik untuk data warehouse dapat dilihat pada gambar yang di kanan. Oke. Selanjutnya itu saya akan menampilkan hasil implementasi metode usulan dengan visualisasi. Nah, visualisasi yang digunakan untuk pengembangan model bisnis intelijen rumah sakit ini adalah berupa grafik dan teks. Nah, digambarkan dalam bentuk dashboard. Nah, ini merupakan dashboard untuk data pasien, rawat inap, rawat jalan, dan transaksi obat ini yang terbentuk dari visualisasi data dari data warehouse. Dapat dilihat pada gambar ya. Lalu selanjutnya membuat dashboard rawat inap yang memiliki yang berhubungan dengan rawat inap dapat dilihat
Dari jam 4 juga informasinya itu tentang total kunjungan lewat inap, statistik, kunjungan berdasarkan kelas, transaksi untuk yang cuma jumlah kamar dan jumlah bed. Lalu selanjutnya memuat dashboard transaksi obat yang memiliki informasi berhubungan dengan transaksi obat pasien. Nah, lalu di sini itu ada beberapa bagian lagi terkait dengan informasi tentang total jenis obat, total transaksi obat, dan total kunjungan. Total transaksi obat berdasarkan golongan obat. Nah, jumlah transaksi pasien berdasarkan tahun, dan top 20 nama obat yang sering digunakan pasien, top 5 nama obat yang enggak. Selanjutnya, hasil analisa data dan indikator keberhasilan manajemen hospital dengan olah, yaitu kecepatan penyediaan laporan, kualitas pengambilan keputusan, peningkatan mutu pelayanan, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan identifikasi pola dan tren. Lalu efisiensi operasional, pengawasan kinerja real time, dan peningkatan kolaborasi dan transparansi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kesimpulannya itu yang diperoleh dari hasil penerapan metode olah telah membawa banyak manfaat yang signifikan ya, termasuk peningkatan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, yang tadi saya sebutkan. Lalu dengan kemampuan menganalisa data yang secara cepat dan akurat, rumah sakit dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kepuasan pasien, dan memperolehkan kinerja yang tinggi. Metode olah juga membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang relevan. Lalu kalau ditanya tentang pendapat saya tentang ide selanjutnya untuk mengembangkan metode olah, jadi ada beberapa inovasi ya yang perlu ditingkatkan atau dibuat, yaitu penggunaan data dari IoT atau Internet of Things. Jadi si integrasi data dari perangkat IoT seperti sensor medis, wearable, dan perangkat monitor lainnya dalam sistem olah. Jadi IoT menangkap data langsung tersimpan ke data warehouse gitu. Nah, penerapannya yaitu contohnya pemantauan kesehatan real time. Nah, dari data perangkat IoT dapat memberikan pemantauan kesehatan pasien secara real time, kemungkinan intervensi yang lebih cepat, dan pengelolaan penyakit yang lebih baik. Lalu dari efisiensi operasional, yaitu dari data perangkat IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan medis, seperti pemilihan prediktif untuk peralatan medis. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.